Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Ya, baik, kita mulai. Saudara pemohon prinsipal, Saudara Siko, sudah siap? Sudah. Ya, baik, suaranya sudah didengar. Baik. Sidang dalam perkara nomor 103 garis miring PUU 20 Romawi tahun 2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Siko mengajukan permohonan tanpa dihadiri kuasa, pemohon prinsipal sendiri hadir sesuai dengan permohonan saudara secara tertulis sudah diterima di kepanitraan mahkamah. Sekarang saudara sudah sering beracara di mahkamah, maka tidak perlu saya jelaskan. Pada sesi yang pertama ini kita akan mendengarkan permohonan ini disampaikan secara lisan, kemudian nanti berikutnya para yang mulia hakim panel, Bapak Dr. Wahidudin dan Bapak Dr. Manahan, dan saya akan memberikan nasihat dalam upaya untuk perbaikan permohonan ini. Ya, jadi permohonan saudara sudah diregister dengan nomor 103 garis miring PUU 20 Romawi tahun 2022, diterima di kepanitraan Senin 17 Oktober 2022 pada pukul 10. Ini sudah kita baca, jadi silahkan sampaikan pokok-pokoknya saja. Nanti di petitumnya disampaikan secara lengkap. Silahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk kewenangan mahkamah dianggap dibacakan. Baik. Dan untuk legal standing sebagaimana sudah pemohon jabarkan dengan lengkap, pemohon mengalami kerugian konstitusional untuk mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka. Oleh karena itu pemohon memiliki kedudukan dalam mengajukan perkara aku. Selainnya dianggap dibacakan. Lalu perkara pidana hukum idem dianggap dibacakan. Dan lalu model petitum, untuk model petitum pada intinya adalah pemohon mencantumkan model petitum untuk menjelaskan bahwa model petitum yang pemohon gunakan bukanlah model petitum yang asing di Mahkamah Konstitusi. Selainnya dianggap dibacakan. Lalu alasan mengajukan permohonan provisi pada intinya adalah pemohon mengajukan permintaan provisi akan pemeriksaan sangat prioritas dan juga supaya mahkamah segera menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan yang tujuan untuk mengganti hakim konstitusi yang sedang menjabat dengan cara dan prosedur di luar ketentuan pasal 23 Undang-Undang MK, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan yang mengesahkan tindakan tersebut. Oleh karena ini adalah sesuatu yang sangat penting dan mendesak, di mana sudah sebulan lebih perkara akto yang pemohon jelaskan di legal standing terjadi. Selebihnya dianggap dibacakan. Lalu masuk ke dalam alasan permohonan. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai final interpreter of the Constitution, sebagai mekanisme check and balances terhadap eksekutif dan legislatif, serta bertanggung jawab melindungi dan menegakkan hak konstitusional warga negara, sehingga pasal 87 huruf B Undang-Undang Akto yang telah ditafsirkan lain telah menggerus kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam kasus Marbury versus Madison, judicial review pertama di dunia. Ini adalah tugas dan kewenangan daripada kekuasaan penghakiman untuk mengatakan hukum itu apa. Jadi bukan dari lembaga legislatif maupun yudikatif, bukan lembaga legislatif maupun eksekutif, tetapi adalah kekuasaan kehakiman sebagai final interpreter of the Constitution untuk mengatakan apa itu hukum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai final interpreter of the Constitution, sebagai mekanisme check and balances, maka mahkamah harus menegakkan keadilan di mana telah terjadi pelanggaran hak konstitusional melalui penafsiran lain daripada pasal 87 huruf B Undang-Undang itu
yang telah ditafsirkan lain oleh DPR dan mengerus kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi. Argumen yang kedua, B. Pertimbangan hukum dalam judicial review memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan amar putusan adalah suatu keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil. Bahwa dalam perkara-perkara judicial review itu adalah suatu keniscayaan untuk memiliki pertimbangan hukum yang mengikat. Dan ini sudah saya jelaskan di dalam argumen saya dengan mengutip berbagai perkara-perkara lain di mana Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai lembaga negara pertama di dunia yang menganut sistem judicial review menegaskan kenapa penting perlu ada kekuatan hukum mengikat daripada pertimbangan. Bahkan dalam salah satu kasusnya itu adalah dalam kasus pada nomor 8, itu dalam kasus Trump versus Hawaii, itu pertimbangannya memutarbalikkan peraturan yang sudah diterbitkan berpuluh-puluh tahun lalu hanya dalam bagian pertimbangan secara obiter dictum. Oleh karena itu, sebagaimana sudah pemohon jelaskan di dalam berkas, adalah suatu keniscayaan pertimbangan hukum dalam judicial review memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan amar putusan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil. Argumen ketiga, C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus pengaduan konstitusional atau constitutional complaint adalah amanat konstitusi sebagai bentuk perlindungan HAM sebagai jaminan dari prinsip negara hukum. Pada pokoknya argumen pemohon adalah itu suatu kebutuhan mengingat berbagai hal yang sudah terjadi. Salah satunya adalah upaya penggantian hakim konstitusi yang tidak konstitusional yang dilakukan oleh DPR sehingga perlu adanya constitutional complaint. Dan juga argumen keempat atau D, kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 apabila tidak dimaknai constitutional complaint bertentangan dengan pasal 28I ayat 4 UUD 1945, di mana pemohon sudah mencantumkan dan mengutip juga berbagai putusan MK untuk menguatkan argumen pemohon. Masuk ke dalam petitum yang mulia. Dalam provisi, mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya, memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini dengan segera. Ketiga, menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti hakim konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur di luar dari ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan yang mengesahkan tindakan tersebut. Dalam pokok perkara, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengaduan konstitusional atau constitutional complaint. Ketiga, menyatakan frasa amar putusan dalam pasal 57 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan hukum juga memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan amar putusan. Keempat, menyatakan pasal 87 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan putusan MK nomor 96 tahun 2020 pengujian undang-undang paragraf 3.22 halaman 130, yakni hakim konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang AKU. Kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila hak majelis hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih Saudara Ziko. Berikutnya sekarang nasihat dari para hakim. Saya persilahkan terlebih dahulu Pak Wahid atau Pak Manan. Silakan. Pak Manan dulu, silakan. Pak Manan. Yang mulia Pak Dr. Manan, saya persilahkan. Baik. Terima kasih yang mulia Pak Ketua Prof. Arief. Kepada Saudara Ziko ya, Saudara saya lihat sudah memakai jubah sebagai advokat ya. Sejak kapan menjadi advokat? Bulan Juli kalau nggak salah. Bulan Juli tahun ini ya. Iya itu. Sudah ada lampirannya di sini.
ada pelantikannya? Basnya sudah ya saya. Oh, bas itu apa? Berita acara sumpah ya. Oh, berita acara sumpah. Di pengadilan tinggi mana? Jakarta. Oh, DKI Jakarta ya, PT Jakarta. Baik, selamat lah ya, udah jadi advokat. Terima kasih. Baik. Permohonan ini sangat menarik, sehingga perlu kita memberikan nasihat atau saran-saran ya. Namun namanya juga saran. Ini tidak mengikat. Terserah nanti saudara mau mengikuti apa tidak. Kita hanya menjalankan undang-undang ya, pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu, hakim konstitusi ada kewajibannya memberikan saran-saran untuk perbaikan. Semuanya sih tujuannya untuk perbaikan itu untuk penyempurnaan gitu ya, baik dari segi formil maupun dari segi material daripada permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saya melihat di sini saudara maju sendiri walaupun hanya mengatakan domisili hukumnya di Leo and Partners. Pertanyaan saya, saudara bergabung di sana? Saya partner di sana ya. Oke, jadi bergabung ya di sana ya. Makasih. Betul. Kemudian norma-norma yang diuji sudah disebutkan lebih dahulu ya di dalam permohonan ini. Nah, kemudian setelah masuk di kewenangan mahkamah, ada mungkin yang agak sedikit Anda harus perhatikan. Norma yang saudara uji itu saudara cantumkan di sini sebagai dasar kewenangan mahkamah, gitu ya. Nah, coba apakah ini sesuatu hal yang bisa menjadi konflik apa tidak? Nah, sedangkan norma yang saudara uji itu kebetulan juga saudara cantumkan di sini sebagai dasar atau kewenangan mahkamah. Nah, ini apakah masih bisa secara logika dulu ya, saudara uji, tapi itu saudara buat sebagai dasar. Nah, itu hal yang perlu diuji ya. Nah, kemudian juga untuk memperkuat ini saya menyarankan ya, coba dicantumkan undang-undang lain yang bisa menguatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, yaitu mungkin undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, atau undang-undang juga ditambahkan undang-undang kekuasaan kehakiman. Demikian. Nah, ini saudara juga tidak menyinggung-nyinggung di sini tentang tentang PMK nomor 2 2021. Saya belum melihat. Karena di situ sudah jelas sekarang, di situ MK sudah menentukan bagaimana pengujian formil, pengujian material, di situ bagaimana strukturnya, sistematika dari permohonan ini, sehingga itu yang menjadi komentar saya atau saran saya di bagian kewenangan mahkamah ini. Kemudian, ini satu hal yang sangat penting juga barangkali, karena saudara sudah mendeklarasikan saudara di sini sebagai constitutional lawyer. Nih, saya juga masih bertanya, apakah sekarang sudah ada itu grup daripada ataupun resmi punya kualifikasi sertifikat resmi sebagai constitutional lawyer? Kalau saran saya lebih bagus yang lunak-lunak sajalah ya, yang biasa berpraktek di Mahkamah Konstitusi begitu ya. Ada sampai sekarang juga nggak ada saya lihat itu advokat itu spesialis perdata misalnya, private lawyer misalnya, atau pidana misalnya ya, criminal lawyer misalnya, belum ada. Nah, tapi tidak tahu saya apakah sudah ada ini constitutional lawyer ini. Coba nanti dilihat ya, supaya jangan bisa membuat nanti Anda khusus itu, apakah tidak bisa nanti juga perkara pidana, perkara perdata misalnya ya. Tapi kalau ada sertifikat memang ya
bagus sekali ditunjukkan di sini. Nah, kemudian di halaman 6.9 ini khusus mengenai legal standing. Coba dulu apakah khusus pasal 87 huruf B Undang-Undang APOL, karena ada kerugian konstitusional yang timbul dengan adanya tafsiran yang dilakukan oleh DPR. Nah, ini kira-kira di mana sifat khususnya, sifat spesifiknya, ya. Kemudian ada di situ aktual gitu ya. Di mana kira-kira saudara mungkin mesti bisa memberi narasi yang lebih baik, lebih bagus dan lebih tepat untuk menyatakan ini ada kerugian konstitusional saudara sekarang sebagai advokat. Nah, itu yang mungkin yang saya melihat yang perlu saudara lebih jelas uraikan di dalam menguraikan legal standing saudara ini. Nah, itu di dalam bagian daripada legal standing ya. Kemudian perkara tidak nebis idem ini saudara sudah uraikan dengan benar melalui beberapa putusannya yang sudah pernah masuk ke MK. Baik, kemudian model petitum. Nah, ini kenapa mesti ada khusus ini? Saya juga tidak mengerti kira-kira logikanya. Kenapa mesti saudara ada rupanya kalau biasanya petitum kenapa mesti dibuat secara khusus dalam bab ini? Kalau memang petitum ini ya ada provisi, ada pokok perkara, ya itu lumrah memang. Apa kira-kira spesifiknya terhadap petitum ini? Karena saudara tonjolkan di sini model petitum ini, padahal saudara menurut petitum yang saudara tampilkan dalam akhir saya kira itu biasa saja. Nah, kemudian tuntutan provisi ya, itu juga sudah saudara ajukan di sini beberapa alasan-alasan putusan ya. Nah, itu nanti akan menjadi substansi daripada permohonan ini. Namun salah satu yang mungkin secara umum ya, di halaman 24 saudara di sini menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus pengaduan konstitusional atau constitutional complaint ini. Coba dulu nanti lebih diteliti apa ini merupakan kewenangan konstitusional yang bisa diberikan oleh mahkamah kepada mahkamah itu sendiri dengan putusannya. Ini yang jadi pemikiran saya. Kewenangan-kewenangan seperti ini ya, menurut saya ya, putusan mahkamah sepertinya kurang relevan untuk melakukan memberikan hak kepada mahkamah untuk kewenangan konstitusional komplain ini. Kalau menurut saya ini betul-betul mesti melalui jalur legislasi ya. Jadi legislation lah yang mungkin bisa memberikan kewenangan itu. Ya kalau mungkin dalam undang-undang dasar, kalau mungkin. Tapi yang pada saat ini memungkinkan itu ya dari legislatif review lah yang mungkin melakukan perubahan terhadap kewenangan mahkamah untuk menjadi berwenang memberikan putusan yang ada hubungannya dengan constitutional complaint. Kalau dalam petitum saya melihat tidak perlu ada yang saya komentari. Selanjutnya saya pikir tidak perlu saya mengomentari dalam petitum ini. Demikian yang mulia Pak Ketua, saya kembalikan kepada Pak Ketua kembali. Terima kasih yang mulia Pak Dr. Manan.
Saya persilahkan berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Adam. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Dr. Arif Hidayat, dan Yang Mulia anggota Majelis Panel Dr. Manahan Sitompul. Ya, pertama tentu saudara pemohon, dan memang ini prinsipal dan tanpa kuasa dan sudah ada keputusan tentang pengucapan sumpah sebagai advokat ya. Nah, kita harapkan ya mudah-mudahan ya profesi dan orientasi dari saudara nanti ya lebih baik ke depan, dan saya pribadi juga mengucapkan ya selamat saudara sudah sebagai advokat ya. Nah, untuk nasihat perbaikan ya, karena sesuai Undang-Undang MK pasal 39 hakim wajib memberi nasihat yang nanti dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan yang syukur waktunya nanti waktu perbaikan tidak harus sesuai batas waktu akhirnya ya, bisa lebih awal ya. Terlebih lagi ini kan memang saudara jadi prinsipal dan ya sendiri gitu ya. Nah, yang dimohonkan pengujian ini kan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK, pasal 57 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang MK, dan pasal 87 huruf B Undang-Undang MK ya. Nah, untuk di dalil konstitusional bahwa saudara merasa dirugikan, ini tentu harus diuraikan dalam detail legal standing ya nanti. Ya, saudara ya menguraikan kerugian dari perspektif yang bersifat konkret yang diuraikan di sini ya. Nah, namun satu hal yang nanti perlu cermati lagi kaitan dengan hak konstitusional yang harus dilindungi ini luput dicantumkan ini, yang mana pasal-pasal yang seharusnya dirujuk mengenai hak-hak konstitusional pada bagian kedudukan hukum ini tidak jelas. Nah, ini nanti nih, padahal saudara sudah mengutip jurisprudensi MK yang mengenai kerugian hak konstitusional, dan pada syarat nomor 1 telah jelas dipersyaratkan adanya hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Namun pasal-pasal itu yang mana ya? Ya, oleh karena itu dalam perbaikan nanti ditunjukkan hak konstitusional yang dirugikan itu ya, misalnya hak atas pekerjaan pasal 28 di ayat 2, karena kerugian yang pemohon dalilkan ada kaitannya dengan pekerjaan pemohon sebagai advokat. Nah, di sini dicantumkan nanti ya. Nah, kemudian ini susunan dari norma yang dimohonkan pengujian. Nah, ada baiknya ya susunan itu diurut dari pasal terkecil, pasal 10, 57, kemudian 87. Kan di arsitektura perundang-undangan itu kan ada sekuen, itu kan itu berpengaruh pasal-pasal itu mana yang didahulukan
dan mana yang di susunan setelahnya gitu ya. Itu. Nah, oleh sebab itu dalam pengujian ini karena 3 norma itu yang pasal-pasalnya itu berjauhan ya. Ya. Antara pasal 10 kemudian pasal 57, pasal 87 ya, itu diurutkan sehingga dapat nanti ditarik logikanya, berpikir logisnya itu dari yang bersifat pokok umum yang di depan, kemudian yang di belakang, walaupun tentu itu pasal-pasal itu berada pada bab-bab yang berbeda ya. Nah, jadi oleh sebab itu nanti sistematikanya disusun secara urut ya. Atau ya bisa saja ya pilihan lain, pemohon dapat menyusun secara tematis berdasarkan angka pasal yang diuji ya. Ya misalnya saudara menyebutkan ini tentang kekuasaan kehakiman misalnya, tentang apa isu-isunya ya. Bisa saja itu tidak berurutan, bisa, tapi tentu ada kaitannya sehingga walaupun tidak berurutan dari pasal yang terkecil tapi tema-temanya. Nah, saya melihat saudara secara eksplisit, implisit ini terkait juga tentang kekuasaan kehakiman ini. Nah, itu coba nanti. Nah, kemudian batu ujinya, dasar pengujiannya. Saudara sudah menyebut-nyebut, tadi juga sudah disinggung oleh Yang Mulia Dr. Manahan. Ini Anda menyebut tidak nebis in idem. Jadi terdapat batu uji atau dasar pengujian berbeda dari perkara yang telah diputus sebelumnya. Yaitu ada dalil berdasarkan pasal 24C ayat 3, 28E ayat 4 dan 28J ayat 2. Nah, namun dasar pengujian yang saya sebut berbeda itu tidak nampak dalil dalam pokok perkara ya. Nah, itu yang ini pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar kan. Jadi pasal yang diuji dengan batu uji atau dasar pengujian itu ya harus dihadapkan. Terlebih lagi bahwa ini saudara sudah tegaskan ini tidak nebis in idem. Jadi harus disebutkan yang pasal pengujian yang lalu itu apa dan yang sekarang ini apa gitu ya. Nah, kemudian ya ini terkait dengan pasal yang dimohonkan pengujian ini ya semuanya sudah pernah diuji ya. Ya pasal 10 ayat 1 itu tahun 2005 sudah pernah. Tahun 2009 juga ya, nanti dilihat apa amar putusannya ya. Pasal kemudian 2011 juga begitu. Kemudian tahun umur 52 2016 itu pasal 10 ayat 1 juga. Kemudian pasal 57 itu ya 2018 pernah. Nah, pasal 87 huruf B itu di perkara 96 2020 ya baru, dan di perkara 97. Nah, kemudian di perkara 100 juga ada pengujian dan sudah ada putusan MK di pasal 87 huruf B itu. Ya, nanti dilihat ya. Ya. Kemudian tentang model petitum dari pemohon ya, tadi juga sudah disinggung, saya juga sama inti nasihat saya ini bagaimana supaya kita atau majelis mudah menangkap maksud pemohon untuk mengungkapkan dalil ya model petitum pada tengah-tengah permohonan. Tengah-tengah permohonan ada petitum ya.
Kemudian ini supaya lebih logis lagi ya, bila uraian tentang model petitum pemohon itu dipindah sebagai bagian sebelum bagian ya petitum ya. Tapi nanti itu semuanya terpulang kepada saudara ya. Nah, sehingga bisa dipahami ya bahwa pemohon meminta mahkamah memutus dengan model amar putusan yang berbeda. Jadi saudara menyebutkan model amar putusan ini berbeda gitu ya. Walaupun tentu ada merujuk beberapa putusan yang pernah diputus oleh MK, tapi supaya bisa dipahami bahwa memang ini model putusan amarnya yang berbeda, itu kelihatan lebih logis ya. Saya kira demikian Pak Yang Mulia Ketua Majelis hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin. Terakhir dari saya, Pak Siko. Ya, pertama begini Pak Siko. Tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin dan Bapak Dr. Manahan, perkara yang Anda ajukan judicial review baik pasal 10, pasal 57 dan pasal 87 itu sudah pernah diujikan. Ada putusan-putusan dari tahun 2005, 2009, 2011 untuk yang pasal 10, pasal 57 tahun 2008, malah pasal yang 87 ini karena perubahan baru Undang-Undang MK sudah diujikan perkara 96, 97 dan perkara 100, yang salah satunya perkara pasal 87 ini sudah dimaknai oleh mahkamah ya. Kemudian saudara mengajukan batu ujinya atau landasan pengujian konstitusionalnya ini banyak sekali. Pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 24C ayat 3, pasal 28D ayat 1, ayat 20I ayat 4 dan seterusnya itu. Yang jadi masalah nanti saya akan sampaikan di sini. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan yang pertama adalah saudara harus betul-betul bisa memperkuat legal standing. Ya. Pembacaan saya lemah sekali legal standing Anda mengajukan permohonan ini, terutama berkaitan dengan pasal 87. Itu masalah usia hakim, usia pensiun hakim dan masa jabatan hakim ya. Ini berkaitan dengan usia dan sebagainya, juga berkaitan dengan masalah pendidikan hakim. Itu saudara masih jauh dari persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini, sehingga Anda harus mampu menjelaskan keterkaitan kerugian konstitusionalnya dengan menguji pasal 87 ini. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, yang perlu Anda sampaikan di dalam permohonan ini adalah memperkuat kontestasi pertentangannya di mana sih? Yang diuji di sini adalah 3 pasal yang dijadikan landasan pengujian. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu belum dikontekskan di mana pertentangannya. Belum jelas. Itu. Kemudian pertanyaan saya, kalau membaca petitum berkenaan dengan pasal 10, saudara itu meminta kepada mahkamah untuk menjadi positif legislator. Memang mahkamah beberapa kali dalam upaya untuk memberikan rasa keadilan dan untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga untuk menghindari kekosongan hukum bisa menjadi positif legislator, artinya memperluas kewenangannya.
Ya, misalnya begini, dalam hal Perpu, itu di dalam undang-undang Mahkamah tidak ada pasal yang menunjukkan wewenang mengadili Perpu. Tapi kemudian Mahkamah memutuskan Perpu termasuk menjadi kewenangan mengadili. Karena kalau tidak, itu siapa yang mengadili? Kalau ada pertentangan antara Perpu dengan Undang-Undang Dasar, Mahkamah memutus Perpu boleh. Tapi itu dalam hal karena apa? Menghindari terjadinya kekosongan hukum kalau ada permohonan yang menyangkut Perpu. Lah Perpu itu termasuk dalam undang-undang. Mahkamah mengatakan begitu. Sehingga memperluas karena memang ada kebutuhan mendesak. Akhirnya diputuskan bisa. Kemudian yang kedua, Mahkamah juga pernah begitu dalam hal-hal tertentu yang betul-betul mendesak. Nah sekarang apakah Mahkamah itu perlu diberi kewenangan untuk memperluas dirinya sendiri melalui putusannya? Tadi yang mulia Bapak Dr. Manahan sudah menyebut, ini kalau petitum yang kayak gini memperluas kewenangan Mahkamah, apakah tidak merupakan kewenangan pembentuk undang-undang? Karena ini memperluas kewenangan, boleh hanya menguji undang-undang, tapi minta dalam putusan ini boleh menangani constitutional complaint. Kalau tidak salah, beberapa kali dalam proses perubahan undang-undang MK memang pernah ada usulan DIM, daftar inventarisasi masalah. DPR memang mau memberikan tambahan kewenangan kepada Mahkamah untuk bisa menangani constitutional complaint. Tapi berkali-kali ada beberapa kali perubahan undang-undang MK ternyata belum pernah diberikan kewenangan itu oleh badan legislasi. Nah sekarang kalau Anda minta begini, tunjukkan kemendesakan itu. Apa memang perlu atau tidak? Karena kalau tidak, Mahkamah nggak mau memperluas kewenangannya. Karena memang tidak dibutuhkan atau belum dibutuhkan dan belum mendesak. Kalau belum mendesak itu ya sudah, silahkan saja pada pembentuk undang-undang menurut penelitian pembentuk undang-undang. Karena kan Mahkamah kalau memutus suatu perkara tidak bisa melakukan penelitian yang mendalam mengenai kebutuhan itu. Yang bisa melakukan penelitian yang mendalam, kemendesakan perlunya kewenangan constitutional complaint diberikan kepada Mahkamah adalah pembentuk undang-undang. DPR bersama dengan pemerintah mendesak atau tidak. Kalau mendesak, oke, silahkan, berarti pembentuk undang-undang yang mengubah, menambah kewenangan. Ya, dalam hal ini Mahkamah kalau bisa memutus begitu, kalau Anda mampu menunjukkan kemendesakan, kedaruratan dalam banyak permohonan constitutional complaint. Misalnya Anda bisa melakukan studi banding. Saya kebetulan pernah menjadi Presiden Mahkamah Konstitusi Asia 3 tahun. Ya, dan rapat-rapat di Venice Commission saya bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Turki, sahabat saya, ketemu Mahkamah Konstitusi Korea pada waktu itu, Pak Gancul. Saya termasuk ke Rusia. Saya Pak Manahan juga pernah ke Rusia, berdiskusi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi mereka. Itu di sana sudah ada penanganan constitutional complaint, tapi pada umumnya diberikan oleh bentuk undang-undang karena memang di sana mendesak. Malah berdasarkan data yang ada di MK masing-masing negara itu banyak sekali permohonan constitutional complaint, tapi kemudian dipisahkan mana yang termasuk constitutional complaint dan mana yang ditolak. Kemudian penanganannya juga memerlukan proses-proses yang harus dikaji secara mendalam. Jadi tidak kemudian kita diberi kewenangan tapi tidak pernah ada kajian yang mendalam, maka nanti kita juga akan kerepotan menangani constitutional complaint. Ini perlu Anda jelaskan di situ dengan perbandingan. Saya sebutkan tadi Korea Selatan, Turki, dan Rusia itu sudah menangani constitutional complaint. Kalau tidak salah per tahunnya itu bisa ribuan. Mereka didesain misalnya hakimnya 15,
Kalau kita kan cuma 9. Nah, nanti prosesnya termasuk itu diatur di dalam PMK. Itu macam-macam gitu. Tolong ditunjukkan. Kalau hanya sekedar apa yang saya baca di Posita ini, maka saya bisa melihat apakah ini kita bisa menjadi positif legislator atau tidak, berani atau tidak, itu ada keraguan-keraguan dari mahkamah. Tolong itu dijelaskan. Yang kedua, petitum yang kedua yang menyangkut pasal 57. Kalau kita membaca keinginan dimaknai sebagaimana petitum saudara, maka sebetulnya selama ini ya sudah begitu. Yang namanya pertimbangan adalah bagian yang sebetulnya digunakan untuk membuat amar. Sehingga yang namanya pertimbangan ya otomatis sudah dikenal menjadi erga omnes, juga mengikat adresat dari putusan mahkamah. Jadi yang mengikat itu tidak hanya amarnya, tapi juga pertimbangannya. Itu sudah dikenal dan sudah menjadi pengertian umum dalam khasanah pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum perundang-undangan di Indonesia. Nah, sekarang kalau ini Anda sudah mau minta mengatakan penegasan itu, ya tolong dijelaskan secara lengkap alasan permohonannya. Di mana sih itu? Kemudian yang ketiga, saya perlu sampaikan bahwa ini ada proses-proses setelah putusan mahkamah pada perkara pasal 87B menyangkut pasal 87B, itu ada pertimbangan yang sudah harus Anda cermati. Kemudian mahkamah mengirim surat meminta konfirmasi, pemberitahuan yang berupa konfirmasi kepada lembaga pengusul. Nah, ternyata atas dasar surat itu ada reaksi DPR begitu, ada reaksi Mahkamah Agung begitu, dan Presiden belum bereaksi. Apakah itu persoalan konstitusionalitas? Apakah itu bukan implementasi dari putusan mahkamah? Coba Anda kaji secara mendalam. Ya, jadi tidak seketika kok DPR begitu dan Mahkamah Agung begitu dan Presiden begitu. Itu karena ada surat dari mahkamah kepada lembaga pengusul yang isinya begitu. Ini harus Anda jadi tidak melihat dari kacamata di luar, tapi Anda betul-betul bisa mengkaji apa yang sudah diputuskan dan kemudian tindakan dari lembaga pengusul kok bisa begitu. Nah, sekarang sehingga Anda sudah mengatakan sebagaimana yang ada dalam petitum, tolong itu dikaji. Kita tidak akan maju terlalu jauh dalam Posita, tapi tunjukkan pasal yang Anda uji itu 10, pasal 10, pasal 57, pasal 87. Ya, dan kemudian Anda yang penting pintu masuk untuk bisa ini, apakah Anda betul-betul punya legal standing. Saya meragukan sekali untuk pasal 87, apakah Anda betul-betul punya legal standing di sini, itu sangat sumir sekali. Oleh karena itu perlu Anda jelaskan sekali. Ya, itu dari saya. Ada komentar dari saudara? Siko, ya. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saya akan proses perbaikan sesuai masukan yang mulia dan saya berencana memasukkan besok sehingga boleh nanti tidak dijadwalkan lebih cepat. Enggak, waktunya tidak silahkan kapan Anda masukkan ya. Batas waktu terakhir memasukkan perbaikan permohonan itu Senin 21 November tahun 2022, batas akhirnya pada pukul 10 ya. Tapi terserah Anda akan memasukkan perbaikannya kapan, itu terserah saudara ya. Baik. Nanti untuk waktu persidangan berikutnya akan diberitahukan oleh panitra ya, gitu. Ada lagi yang akan disampaikan? Terima kasih mulia. Ya, baik ya. Jadi batas akhir perbaikan 21 November 2002 pada pukul 10.00. Ya.
baik perbaikan maupun dalam bentuk soft copy maupun hard copy-nya disampaikan terakhir 21 November 2022. Kemudian sidang selanjutnya untuk menyampaikan perbaikan permohonan, sidangnya akan diberitahukan kemudian oleh panitera. Gitu ya. Sudah bisa dimengerti, Mas Ciko? Amin ya. Terima kasih banyak. Kalau begitu, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup? Cukup, baik. Kalau begitu, sidang pagi ini selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk hari Senin 7 November 2022 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.